tantangan sosial ini, panggilan gereja untuk memelihara orang miskin menjadi sebuah tanda kasih dan empati yang nyata. Tanggung jawab terhadap mereka yang kekurangan bukan hanya bagian dari tugas kemanusiaan saja, tetapi juga manifestasi pelayanan spiritual yang sangat mendalam dari gereja. Peran gembala sebagai penghibur dan pelayan rohani menjadi krusial dalam menjalankan misi ini, untuk mencerminkan kasih Allah yang memulihkan mereka yang lemah dan terpinggirkan. Berkhof juga berpendapat bahwa gereja tidak hanya bertanggung jawab untuk merawat kebutuhan fisik, tetapi juga membangun jiwa dan memberikan penghiburan rohani. Dari pengertian ini, para gembala menjadi perpanjangan tangan Kristus kepada mereka yang membutuhkan dengan membawa penghiburan, doa, dan harapan kepada mereka. Berkhof sendiri menekankan bahwa gereja tidak boleh melepaskan perannya yang unik ini sebagai komunitas iman yang diutus untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Negara mungkin memiliki tanggung jawab sosial kepada mereka yang kekurangan, tetapi gereja memiliki panggilan untuk melayani dalam kasih Kristus yang memulihkan, melampaui sekedar bantuan materi saja, tetapi juga penghiburan dan doa kepada mereka. Pelayanan biasa adalah wujud nyata dari kasih Kristus yang terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tindakan sederhana seperti membantu mereka yang membutuhkan, menghiburkan yang terluka, atau sekedar memberikan perhatian kepada sesama, gereja menghadirkan kehangatan dan harapan kepada dunia. Pelayanan ini bukan hanya soal rutinitas, tetapi juga sebuah panggilan untuk menjangkau hati manusia. Ada program untuk nanti rencana bulan ini ya, bimbel ke Remna ya, Gereja Alpha Omega merupakan gereja yang terletak di daerah Tangerang, tepatnya di Karawaci, yang dimana gereja ini memiliki anggota kurang lebih 30 orang di setiap minggunya. Gereja ini beribadah rutin setiap hari Minggu, tepatnya jam 4 sore. Gereja ini juga memberitakan firman Tuhan tidak hanya lewat gembala sidangnya saja, tetapi gereja ini juga mengundang pembicara-pembicara dari luar untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi gereja ini tidak hanya untuk umat Kristen beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan saja, tetapi gereja ini juga sebagai tempat wadah pertumbuhan rohani yang mendorong jemaat untuk mengalami perubahan yang sejati. Salah satu fokus utama pelayanan di gereja ini adalah pelayanan diakonia, yang dimana pelayanan ini berbentuk pelayanan sosial yang didasari oleh kasih ya, dan kepedulian terhadap sesama kita. Pelayanan ini juga menjadi sarana bagi gereja untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Sejalan dengan misi utama gereja ini, yang dimana menjalankan amanat agung. Setelah kita melihat cuplikan video dan juga berbagai informasi dari gereja, kami dapat menganalisis bahwa gereja saat ini sedang berfokus untuk mengembangkan gembala sidangnya, untuk membangun jemaat-jemaat baru dengan melakukan pelayanan diakonia di berbagai tempat. Nah, gereja berencana membuka pelayanan diakonia pada bulan Mei nantinya, dan pelayanan ini menjadi wadah untuk gereja membuka dan juga membangun jiwa-jiwa yang baru. Nah, menurut narasumber adalah kami wawancarai bahwa dasar pelayanannya adalah perintah Tuhan Yesus Kristus, yaitu amanat agung yang terdapat dalam Matius 28. Menurut teori Reform, pelayanan diakonia adalah bentuk pelayanan sosial gereja yang berakar kepada kasih dan kepedulian terhadap sesama. Pelayanan ini bukan hanya sekedar aktivitas gerejawi, tetapi mencerminkan panggilan orang percaya untuk melayani Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan dan menurut hukum. Nah, menurut Sproul 2022, menjalankan pelayanan harus dengan prinsip Soli Deo Gloria, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga pelayanan ini menjadi bentuk respon iman kita yang nyata. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, bahwa narasumber akan memulai pelayanan diakonia pada bulan Mei. Nah, namun dia memiliki kendala karena keterbatasan orang-orang yang melakukan pelayanan ke berbagai tempat. Nah, kami menyarankan bahwa gereja melibatkan lembaga sosial untuk memulai pelayanan diakonia ini untuk membangun jiwa-jiwa yang baru. Nah, namun gereja berencana akan melakukan kerjasama dengan
Yayasan Tulus Peduli Indonesia. Dari analisis yang kami lakukan terhadap gereja, saya menyadari bahwa pelayanan merupakan panggilan yang tak boleh dianggap remeh oleh siapapun. Ketika saya merenungkan kembali peran dan kuasa gereja dalam menjalankan pelayanan, saya diingatkan bahwa setiap tindakan kecil sekecil apapun memiliki dampak besar bagi komunitas ataupun individu yang akan dilayani. Pelayanan mencakup aktivitas sehari-hari seperti membagikan makanan yang kepada yang lapar, menjenguk mereka yang sakit, dan memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah wujud nyata dari kasih Kristus yang hadir di tengah dunia melalui kita. Dalam pelayanan biasa, saya menyadari bahwa seringkali keajaiban terjadi melalui tindakan yang besar, tetapi melalui momen-momen kecil seperti senyuman yang tulus, pengajaran kepada mereka yang membutuhkan, atau sekedar kata-kata penghiburan bagi mereka yang sedang kesulitan. Saya belajar bahwa pelayanan tidak hanya tentang apa yang diberikan, tetapi bagaimana juga hal itu diberikan dengan hati yang penuh kasih, kerendahan hati, dan kesediaan untuk mendengar. Analisis yang telah kami lakukan, saya melihat bahwa kuasa gereja bukan hanya sekedar tugas atau otoritas, tetapi juga kekuatan rohani yang diwujudkan dengan motivasi untuk Tuhan dan juga dengan kasih. Gereja sangat berperan penting, bukan hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga mendampingi jemaat-jemaat yang lemah, seperti yang diajarkan Kristus. Saya belajar bahwa menjadi anggota tubuh Kristus harus mengambil bagian dan menyatakan iman dengan pelayanan kasih dan juga dengan melihat sesama kita. Saya lebih menyadari bahwa gereja bukan hanya tempat kita beribadah saja, namun gereja juga bisa menjadi saluran bagi kita untuk dapat membantu sesama kita yang lemah, dan juga kita juga dapat mendampingi jemaat kita yang merasa lemah. Selain itu, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus berani mengambil bagian dalam melayani sesama kita.